Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Saudara-saudariku sesama penuntut ilmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan adab-adab atau akhlak-akhlak yang penting dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Yang mana adab kali ini kita akan bahas tentang bermewah-mewahan dalam kehidupan dunia, terlalu berlebih-lebihan dalam mencari kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Wallahi, demi Allah, ma akhsha alaikumul faqra. Sungguh aku tidak takut kefakiran yang menimpa kalian." Artinya Rasulullah tidak takut sahabatnya fakir. Lalu apa yang Rasulullah SAW takutkan kepada para sahabatnya? Rasulullah melanjutkan, "Tetapi yang aku takutkan adalah ketika dunia dibukakan bagi kalian selebar-lebarnya, sebagaimana dahulu orang sebelum kalian pun dibukakan bagi mereka dunia. Fatanafasuha, lalu kalian pun berlomba-lomba dalam mencari kehidupan dunia. Kama yatanafasun, sebagaimana orang-orang dahulu pun mereka sibuk berlomba-lomba dalam mencari dunia. Kemudian dunia ini akan melalaikan kalian sebagaimana orang terdahulu pun terlalaikan oleh dunia. Dan dunia menjadi sebab kehancuran mereka. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena fitnah dunia atau ujian ketika kita kaya itu lebih berat dibandingkan ujian ketika kita fakir, ketika kita miskin. Dan itu memang terlihat. Seorang kalau dia punya harta, pasti syaitan akan menggoda dia untuk melakukan ini, melakukan itu. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Akan tapi kalau dia fakir, maka terbatas. Kemampuan dia untuk bermaksiat lebih terbatas dibandingkan ketika dia kaya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam surat At-Takatsur disebutkan kalau dunia ini, nikmat yang kita dapatkan ini suatu ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azanallahu iyyakum, bukannya tidak boleh menikmati dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya, kata Rasulullah, aku dibuat mencintai dari dunia ini dua hal. Artinya Rasulullah mencintai dunia ini atau dari dunia dua perkara. Yang pertama adalah an-nisa, mencintai istri-istri beliau. Kemudian wat-tib, kemudian parfum, pewangi badan. Itu yang Rasulullah SAW cintai. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan salat sebagai penyejuk hatiku. Rasulullah menikmati dunia. Rasulullah menyukai daging kambing. Tetapi yang dilarang adalah ketika seorang terlalu fokus mencari dunia sehingga dunia diletakkan dalam hatinya. Cintanya tidak lagi kepada Allah, Rasulnya, tapi cintanya adalah dunia. Tujuan utamanya bukan meraih akhirat, tapi tujuan utamanya adalah meraih kehidupan dunia. Dan ini yang terlihat banyak dari kita. Kalau kita kumpul, apa yang kita bicarakan? Mobil, rumah, harta, emas, dan lain sebagainya. Bahkan para penuntut ilmu pun ketika mereka menuntut ilmu, kebanyakan yang dicari adalah ijazah, pangkat, kedudukan, posisi yang cocok, posisi yang mapan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Dan itu adalah dunia. Ikhwani fillah, manusia diciptakan untuk tujuan yang jauh lebih agung dari itu. Dunia suatu ketika akan hina, suatu ketika akan fana. Dunia ini adalah hina. Harta dunia, kata Rasulullah SAW, tidak lebih baik daripada bangkai kambing. Manusia diciptakan untuk suatu tujuan yang agung, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan diciptakan untuk dunia. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Kalau kita perhatikan keadaan orang sekitar kita, maka akan kita lihat mereka seakan-akan diciptakan untuk dunia, menjadi budak dunia. Dunia adalah tuan mereka dan mereka adalah budak dari dunia tersebut. Wal'iyadzu billah. Maka yang penting difahami dari adab ini adalah kita menjauhi dunia. Kita memakai dunia
seperlunya, dan kita menjadikan dunia sebagai wasilah, sebagai perantara kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekhul Islam menjelaskan seharusnya seorang muslim, seorang manusia menjadikan dunia itu sebagaimana dia menaiki himarnya, menaiki keledainya untuk ditunggangi, seperlunya saja. Atau dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang hajatnya, seperlunya saja. Ketika dia selesai, sudah selesai. Seperti itu seorang mukmin. Dia jadikan dunia seperlunya saja, dia ambil dari dunia itu seperlunya saja, dan dia jadikan dunia sebagai wasilah untuk meraih akhirat. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tsumma barakallahu fikum. Assalamualaikum.